Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran Pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita berdiskusi dengan Bung Donatus Mote. Beliau adalah calon Bupati Kabupaten Deiyai pada tahun 2024 dan saat ini sedang mempersiapkan diri ya dalam berbagai hal. Nah, pada malam hari ini kita berdiskusi dengan Bung Donatus tentang pesan dari Deiyai. Ya, ini menarik sekali ini ya. Selama ini banyak orang sebenarnya membicarakan tentang Deiyai, membicarakan tentang Papua ya dalam banyak aspek ya. Tetapi orang belum pernah mendengar tentang suara-suara apa sih atau pesan-pesan apa sih yang disampaikan oleh masyarakat Deiyai. Dan pada malam hari ini kita mendiskusikan secara khusus dengan Bung Donatus ya tentang beberapa hal yang sangat penting ya, yang menginspirasi kita sebagai bangsa untuk belajar bersama, bergerak bersama ya, berjuang bersama untuk pembangunan, kesejahteraan, dan juga saya rasa terkait dengan kehidupan masyarakat di Papua yang menjadi lebih baik ya. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bung Donatus. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Gorissa dan TV sudah undang saya yang kedua kali. Terima kasih. Nama saya Donatus Mote. Saat ini ada di Kabupaten Deiyai. Ya. Kita langsung aja ya. Langsung aja. Apa sih suara-suara yang muncul dari masyarakat ya terkait dengan Deiyai ya. Kita konsen kepada suara pemberdayaan, suara pembangunan ya yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian filosofi orang Deiyai itu apa gitu ya. Kita mulai dari filosofinya dulu lah. Filosofinya orang Deiyai itu apa sih, Bung Donatus? Iya, Kabupaten Deiyai itu hadir pada tahun 2008 ya, tahun 2008. Lalu di Kabupaten Deiyai itu didiami oleh satu suku. Sukunya itu suku Me. Suku Me yang terdiri dari 36 submarga atau FAM. Lalu bahasanya satu saja, bahasa Me. Kemudian ada 67 kampung dan 5 distrik atau kecamatan. Ya. Filosofi masyarakat Kabupaten Deiyai atau yang disebut dengan suku Me itu ada 3. Sebentar, ada 3. Itu satu kabupaten itu satu suku ya? Satu suku aja. Ya. Suku Me ya. Suku Me saja. Iya. Itu tidak hitung dengan masyarakat pendatang atau masyarakat dari luar Kabupaten Deiyai. Jadi filosofi orang Me atau suku Me di Kabupaten Deiyai itu ada 3. Yang pertama itu dalam bahasa Me itu disebut dengan Dou. Dou ya? Itu artinya bahasa Indonesianya itu melihat. Lalu yang kedua itu bahasa Me-nya Gai. Gai itu berpikir. Yang ketiga itu bahasa Me disebut Ekoai. Atau bahasa Indonesianya itu berbuat atau bertindak atau bekerja. Jadi filosofi orang Me itu apapun yang akan dilakukan oleh orang Me
itu pasti yang pertama itu mereka melihat dulu. Kemudian setelah lihat, pasti orang Me akan berpikir dulu, apakah ini baik atau tidak. Lalu yang ketiga itu orang Me akan lakukan setelah melihat, kemudian berpikir dulu, ini baik atau tidak, merugikan atau tidak, menguntungkan atau tidak. Maka yang ketiga itu orang Me akan melakukan atau bertindak. Jadi orang Me punya filosofi itu ada tiga. Mereka melihat sesuatu dengan mata, kemudian apa yang mereka lihat itu mereka akan bawa dalam otak untuk berpikir. Apa ini baik atau tidak, merugikan atau tidak. Kemudian apa yang mereka sudah lihat, apa yang mereka sudah berpikir, itu mereka akan laksanakan. Yang tidak baik itu mereka akan tinggalkan, yang baik itu mereka akan lanjutkan untuk kerja. Itu filosofi orang Me. Oke, Bung Donatus ya. Jadi ini kan menarik ya, melihat, bekerja, kemudian juga ya melakukan ya. Ini filosofi yang sangat bagus ya, yang dimiliki oleh orang Me ya. Nah, bagaimana filosofi ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Me atau orang Me? Iya, orang Me atau suku Me itu sudah menyebar di mana-mana, termasuk sampai di Jakarta ada, di kota-kota lain ada, termasuk Natalis Pigai itu termasuk orang Me atau suku Me. Orang Me akan praktekkan filosofinya itu dalam kehidupan sehari-hari. Entah dia itu di Deyai atau di luar dari Kabupaten Deyai. Jadi setiap pekerjaan yang orang Me akan lakukan, itu pasti yang pertama itu mereka akan kembali ke filosofi orang Me itu sendiri. Mereka pasti melihat dulu. Melihat apa yang mereka mau lakukan itu mereka pasti teliti dengan baik, lihat dengan benar-benar. Setelah itu orang Me akan renungkan kembali. Apa yang dia lihat itu akan kembali ke rumah atau di kantor atau di kampus. Mereka akan renungkan. Apa yang tadi saya lihat itu, renungkan baik-baik, terakhir itu pasti mereka bertindak. Jadi di mana-mana, entah di Deyai atau di luar dari Kabupaten Deyai, atau bagi anak sekolah di kampus, atau bagi orang yang kerja misalnya di perusahaan atau di pemerintahan, orang Me itu selalu tidak terlepas dari filosofi yang ada. Mau belajar ya? Ya. Kemudian ini bro, apa sih sumber daya yang dimiliki oleh orang Me ya? Sumber daya ini bisa digunakan ya untuk misalnya melakukan kegiatan pemberdayaan, kemudian pembangunan ya, pembangunan daerah, termasuk juga saya rasa adalah pembangunan nasional ya. Ya, orang Me itu tidak hanya di Kabupaten Deyai, tetapi suku Me atau orang Me itu ada di Kabupaten Paniai, kemudian ada juga di Kabupaten Dogiai. Jadi 3 kabupaten, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deyai, dan Dogiai, itu didiami oleh satu suku, yaitu suku Me. Jadi sumber-sumber daya yang ada di 3 kabupaten termasuk Kabupaten Deyai ini, itu ada banyak. Ada banyak, misalnya kalau kita lihat dari sumber daya alamnya, itu ada potensi-potensi yang memang sudah ada di dalam kabupaten itu. Misalnya di Dogia itu mereka mulai kembangkan kebun kopi, kemudian di Kabupaten Paniai, suku Me di sana mereka sudah mulai kembangkan kopi, kemudian di Deyai, ya mereka di sini kembangkan misalnya ubi atau petatas. Itu sumber daya yang memang sudah ada, dan masyarakat di sini mereka keahliannya itu memang sudah ada, walaupun mereka belum punya pendidikan yang memang begitu baik di bidang itu. Karena ini warisan dari orang tua, itu sudah diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Oke bro, bagaimana sumber daya ini digunakan ya untuk survival misalnya, untuk kehidupan masyarakat yang berkelanjutan? Ya, kalau saya lihat misalnya di Kabupaten Paniai, suku Me di sana
ada perhatian misalnya dari bupati atau dari pemerintah, kopi itu dikembangkan, dibentuk dalam komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok supaya ini usaha kelompok kerja ini menjadi lanjutan. Di Dogea juga seperti begitu. Ada kelompok-kelompok yang memang setiap kampung itu diperhatikan khusus dari pemerintah supaya kebun kopi itu dilanjutkan terus-menerus. Misalnya di Kabupaten Deiyai di sini ada kerjasama dengan dinas-dinas terkait, misalnya dinas pertanian, itu mulai menyediakan alat-alat, kemudian bibit-bibit, kemudian hama, semacam itu, sehingga masyarakat juga semakin semangat dengan adanya perhatian dari pemerintah itu. Sehingga masyarakat itu sudah mulai semangat dan di kampung-kampung itu mereka sudah mulai kerja yang betul-betul, sehingga ekonomi itu selalu mereka pegang. Jadi sumber daya itu digunakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat ya. Selain kopi, bro, ada nggak sumber daya lain yang menjadi kekuatan atau menjadi topangan kehidupan dari masyarakat Me? Ya, masyarakat Me itu sejak dulu hingga saat ini mereka bidangnya itu mereka hanya berkebun atau bertani, sehingga setiap kampung itu pasti, setiap rumah itu pasti ada kebun, setiap keluarga itu pasti ada kebun ubi, dengan ada juga keladi. Dua itu memang dari dulu sampai saat ini masih ada. Jadi satu keluarga itu pasti ada kebun di pinggir rumah atau di lokasi-lokasi tertentu untuk menjamin kehidupan setiap hari. Jadi orang Me itu sekalipun tidak ada beras atau tidak ada menu tambahan, mereka bisa hidup dari ubi karena ada kebun khusus di setiap rumah. Setiap keluarga itu mempunyai kebun-kebun untuk menghidupi keluarga itu sendiri. Sehingga kadang mereka orang Me itu jarang sekali mengharapkan bantuan-bantuan kepada pemerintah karena mereka punya kebunnya itu ada. Oke bro, kalau kita melihat ini sumber daya manusianya orang Me itu kan cukup banyak ya. Salah satunya tadi ya Bung Natalis Pigai ya. Yang kita pertanyakan, bagaimana sih cara orang Me itu menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke perguruan tinggi ya, termasuk Bung Donatus sendiri. Itu saya rasa sangat luar biasa ya. Bisa sekolah sampai di Jogja itu luar biasa, melewati beberapa laut ya, kemudian beberapa provinsi gitu. Betul. Jadi orang Me itu rata-rata tidak punya usaha yang begitu besar, hanya ada pegawai. Selain itu petani-petani di kebun masing-masing. Jadi selama ini memang saya secara pribadi juga kasih jempol, memberikan apresiasi kepada orang Me, karena selama ini kita lihat orang Me itu sudah mulai sekolah sampai ada yang jadi doktor, termasuk Dr. Beni Gyai, Pendeta Beni Gyai, kemudian Pater Neles Tebai bisa sekolah sampai di Roma. Ada yang pastor ya, ada yang uskup sudah ya? Ya, Uskup Timika sementara orang Me. Tapi udah meninggal ya? Masih ada, ganti masih ya? Uskup yang lama, ya masih ada. Yang lama yang meninggal itu siapa namanya? John Philip Sakrir. Iya. Ya, beliau sudah meninggal. Itu orang Me juga? Sementara, ya. Orang Me juga beliau? Kalau John itu bukan orang Me. Bukan ya? Ya, yang sekarang uskup yang sementara ini orang Me. Jadi saya melihat orang Me, bagaimana proses orang Me bisa membiayai anaknya sekalipun pendapatannya belum begitu jelas. Yang pertama itu orang Me itu punya pemikiran, ada nasihat dari orang tua bahwa anak itu harus sekolah demi masa depan. Dengan nasihat itu, orang tua sekalipun dia miskin, sekalipun tidak ada penghasilan, pasti dia banting tulang untuk menyekolahkan anaknya. Iya, untuk menyekolahkan anaknya. Misalnya, contoh saja
Saya itu bersaudara ada 9. Saya anak kedua. Jadi bapak saya hanya guru SD PPK. Tapi bagaimana bapak saya itu berpikir untuk menyekolahkan saya sampai di Jogja. Itu saya anak pegawai. Saya mau bicara sedikit tentang anak yang petani ini. Sampai di Jogja, di kampus APMD itu penuh dengan anak-anak petani punya. Ya, termasuk Jerry Dogomo, Selvianus, Jerry Mara, itu semua anak-anak petani. Jadi orang tua itu pasti yang pertama itu piara babi. Pelihara babi ya? Iya, piara babi untuk biayai anaknya. Yang kedua itu pasti orang tua punya kebun sendiri untuk ubi atau petatas itu bisa jual sampai di pasar. Yang ketiga itu pasti di kebun itu ada sayur dan buah-buahan. Jadi hari-hari pasar misalnya hari Senin, Rabu dan Jumat itu pasti dia jalan kaki sampai berkilo-kilo untuk mau jual hasil kebun itu. Ya syukur kalau dapat 5.000, 10.000 dia tabung untuk anaknya. Jadi orang tua itu pemikirannya begini, tidak apa-apa saya makan nasi kering atau petatas saja tidak usah pakai lauk, yang penting uang ini saya nabung untuk anak. Ya itu memang dari dulu nasihat itu ada sehingga orang Me atau suku Me itu bisa sekolah sampai di Jawa. Di Jawa itu hampir setiap kota studi ada. Di Makassar, Sulawesi ada, sampai di Jayapura ada. Jadi pertama sebelum pemerintah Indonesia masuk di Papua, orang Me itu ketemu dengan orang Belanda misionaris. Jadi orang misionaris bawa datang agama di Papua sekaligus dengan pendidikan, sehingga agama dan pendidikan bagi orang Me itu paling penting, yang lain-lain itu tidak penting. Menyatu ya? Ya, itu mungkin salah satunya pengaruh juga dari misionaris Belanda yang datang di Papua. Orang Me terima misionaris dari Belanda, itu tidak hanya agama saja, tetapi satu paket dengan pendidikan. Ya. Sehingga orang Me mulai sekolah sampai orang Me itu banyak menjadi guru-guru SD. Ya, sehingga orang Me yang ke Wamena untuk mengajar di sana, orang Me yang ke kabupaten-kabupaten lain untuk mengajar. Termasuk gubernur provinsi Papua yang saat ini ada, itu guru pertama itu orang Me yang ajar. Hebat ya. Iya. Oke, ini menarik tadi. Selama Belanda atau penjajahan masuk ke wilayah Papua Tengah ya, atau ke DIY, itu apa sih bekas-bekas pendidikan yang mereka lakukan? Sejak misionaris masuk di Papua, termasuk di Kabupaten DIY, peninggalan yang para misionaris kasih tinggal di Kabupaten DIY itu bangunan-bangunan gereja sampai saat ini itu masih ada. Masih ada ya? Kemudian gedung-gedung sekolah sampai saat ini masih ada. Sehingga orang Me pandang bahwa semangat atau roh dari pendidikan dan agama itu ada dalam gereja, sehingga orang Me sudah dalam kasih pagar itu gereja dengan pendidikan. Lalu sampai saat ini ada orang Belanda yang sering datang kunjungi di DIY, mereka melihat gedung sekolah, kemudian gedung gereja yang dulu pernah bangun. Sehingga cucu-cucu dari para misionaris itu sering mereka datang kunjungi. Oke, Bro Donatus ya, selain orang Me punya potensi yang mereka kembangkan seperti kopi, kemudian juga ternak ya, ada nggak potensi lain yang diandalkan dari suku Me yang membuat mereka di samping bisa bertahan hidup, juga bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke pendidikan tinggi? Iya, selain ternak, selain bertani, itu di DIY misalnya ada danau. Danau itu di dalamnya ada banyak jenis ikan ya. Iya ya. Itu ada yang masyarakat di sini ada yang jadi nelayan. Kemudian di Paniai juga ada Dadau Paniai. Ya, Dadau Tage ada. Jadi selain ada masyarakat yang bertani, kemudian ada masyarakat yang hanya ternak,
Kemudian ada masyarakat yang setiap hari itu kerja di danau terus cari ikan. Sore harinya mereka datang jual di pasar. Hasilnya itu mereka kirim untuk anaknya. Nah, selain itu juga sebenarnya kalau ada kerjasama dengan pemerintah bisa kembangkan misalnya potensi-potensi wisata alam. Di DIY banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai wisata. Hanya sampai saat ini sementara masih belum, hanya wisata-wisata yang lokal saja, belum ada perbaikan tempatnya. Di Pania juga begitu. Sebenarnya kalau ada perhatian-perhatian serius, ada kemauan, ada niat, jadikan wisata, bisa jadi wisata rohani, Ya, kemudian ada wisata-wisata pantai. Di sepakat Dogia saya juga untuk demikian. wisata rohani ya. Di Ya, di IAI untuk wisata rohani itu sudah ada Gua Maria belum? kalau Gua Maria ya di setiap gereja ada di paroki-paroki Ya, tapi kecil-kecil ya. Bung kecil-kecil Donatus saja. kan punya pengalaman di Jogja ya. Di Jogja wisata rohaninya cukup banyak ya. Dan itu menarik ya. Ya, Ada Sendang Sono, ada Jatiningsih, Jatiningsih, ada dekat kaki lima Ganjuran, itu. dan pengunjungnya kan tidak hanya penduduk lokal, tetapi juga dari Betul. mancanegara. Di Iya, bulan-bulan seperti ini itu banyak yang dari Jakarta malah ada yang nginap iya, di iya. situ gitu ya. Bagaimana itu bisa Ya dikembangkan itu di DIY? betul. Di Deyai, Paniai, Dogia itu sangat luas potensi dari tempat-tempat letaknya itu bisa bikin wisata rohani. Misalnya di Deyai kalau ada kemauan dari yang punya tanah itu, pemilik tanah atau wilayah tanah itu kerjasama dengan dinas-dinas, misalnya dinas pariwisata atau pemerintah kalau bersedia itu bisa dikembangkan menjadi wisata-wisata rohani. Dan memang kami tokoh-tokoh intelektual di DEA juga mengharapkan itu. Di DEA harus ada wisata-wisata rohani. Sehingga orang Mei di sini selain mereka bekerja untuk kebutuhan ekonomi, di sini juga mereka bisa kembangkan iman dari setiap keluarga, pribadi dengan masyarakat itu sendiri. Oke bro, apa sih mimpi atau inspirasi dari masyarakat Mei ya tentang kepapuan, tentang keindonesiaan atau tentang nasionalisme? Ya, orang Mei itu di mana-mana itu bekerja untuk negara ini. Jadi contohnya orang Mei dulu menjadi guru itu mengajar di mana-mana sampai saat ini, misalnya suku Dani orang Mei mengajar di sana, kemudian di pesisir lagi Papua bagian pesisir orang Mei turun mengajar. Itu tujuannya untuk bagaimana menciptakan manusia Papua itu menjadi benar-benar orang yang nantinya Ya, itu berbakti untuk negara. bermanfaat Dan kepada hari ini bangsa dan terbukti. negara ya, kepada gereja Ya, juga hari ya. ini betul. Hari ini terbukti. Orang mengajar, tinggalkan kampung sendiri, tinggalkan daerah sendiri, pergi mengajar di daerah orang lain. Hari ini terbukti bahwa orang Papua banyak yang menjadi orang pintar, banyak yang menjadi pejabat, yang mereka itu semua berbakti untuk negara ini. Oke, ini menarik ya. Tentu saja apa yang dilakukan oleh masyarakat Mei ya itu berkontribusi terhadap bangsa dan negara ya, terhadap gereja Iya, juga ya. betul. Kalau di PMKRI itu namanya Pro Ecclesia et Patria untuk gereja Ya, dan untuk negara, untuk bangsa dan gereja ya. gereja, Jadi ya. kalau misalnya Bung Donatus ya lihat ya bagaimana sih kondisi dari mungkin sekolah-sekolah Katolik lah yang ada di sana ya, Ya, sekolah-sekolah swasta ya yang selama ini saya rasa juga punya peran besar di dalam pembangunan bangsa ya, pembangunan masyarakat ya. ya, Walaupun misalnya terminologi tentang pembangunan bangsa itu barangkali terlalu tinggi ya, bisa ya, dipahami sebagai bagian dari pembangunan masyarakat. betul. Jadi di Papua atau di Daya sini itu pendidikan-pendidikan yang bisa dikatakan bermutu itu sekolah-sekolah swasta.
Misalnya Katolik punya itu YPPK, kalau Kristen punya itu YPPGI. Dua sekolah itu dianggap mutu. Sehingga masyarakat di sini anak-anaknya itu pasti mereka pilih dua sekolah itu untuk mereka menyekolahkan anaknya. Lalu khusus untuk YPPK ini dengan YPPGI, sebelumnya waktu kami masih SD, SMP itu kami melihat sekolah YPPK dan YPPGI itu sangat disiplin dan bermutu. Tapi begitu hadirnya pemerintah ini, banyak guru-guru yang dianggap punya kualitas itu ditarik dalam pegawai negeri jabatan. Sehingga sekolah-sekolah kadang menjadi kosong. Sampai saat ini kami seringkali menyuarakan guru-guru itu harus dikembalikan di sekolah. Tapi masih banyak sekolah yang sekolah YPPK dan YPPGI itu kekurangan guru. Karena guru yang ada itu dikasih jabatan misalnya kepala dinas, kepala seksi, kepala bidang. Sementara di sekolah guru kosong. Ya, tapi kan gini bro, konsepnya bisa kan, jadi pemerintah mengangkat guru-guru yang yang mengajar di sekolah-sekolah swasta, Katolik dan Kristen itu diangkat menjadi ASN ya, atau pegawai negeri sipil ya. Jadi itu kan bagian dari pembangunan bangsa. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan bahwa ini sekolah swasta, ini sekolah negeri ya. Jadi pemerintah punya tanggung jawab untuk itu ya. Jadi supaya sekolah-sekolah swasta itu juga dan selama ini memang punya peran yang sangat besar ya di dalam pembangunan masyarakat. Nah, bagaimana itu menurut Bro Donatus? Ya, itu sangat betul bahwa memang pemerintah itu jeli melihat bidang pendidikan ini. Karena sebelum ada pemerintah itu orang Mei itu sudah mulai berpendidikan. Tetapi setelah ada perkembangan hadirnya pemerintah Kabupaten Deiyai, kami tokoh-tokoh intelektual yang ada di Deiyai itu menilai pendidikan sedikit mundur. Sehingga seringkali di berbagai forum itu kami sering sampaikan pendapat kami. Ini sekolah sedang begini, sehingga ada perhatian-perhatian khusus. Lalu sampai saat ini memang pemerintah juga kami beri apresiasi karena ada guru-guru yang memang pemerintah tugaskan di sekolah-sekolah swasta. Sehingga sekolah di Deiyai semakin hari semakin membaik. Aktivitas sekolah tidak seperti di kabupaten-kabupaten lain yang di Papua ini ada yang mengajar hanya 1 bulan sekali. Semacam itu di Deiyai sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Iya. Ya, ini tentang daerah pedalaman juga ya. Saya beberapa kali ke Kalimantan Tengah itu dan tahun 2008 itu sempat juga menjadi guru ya, guru sementara mengajar di sekolah-sekolah yang tidak ada gurunya ya. Bahkan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu tidak ada yang mengajar ya, dan hampir semua gurunya itu datang dari kota, dan itu problem yang sangat serius. Kalau di Papua, di Deiyai masih ada nggak yang kayak gitu? Guru semuanya mengajar di daerah terpencil, kemudian mereka tinggal di kota, pergi mengajar ke daerah pedalaman. Betul, itu sampai saat ini di Deiyai juga ada misalnya gurunya itu tinggal di bagian kota, pagi pergi mengajar di pedalaman atau di kampung-kampung, itu ada. Contoh kami, misalnya kami yang selesai dari Jogja, itu termasuk saya masih mengajar di SMA Katolik. Karena di sekolah itu memang tenaga gurunya terbatas sementara. Sehingga kami selesai dari Jogja, ada satu yang selesai dari Sanata Dharma, dia masih mengajar di SMA. Kemudian ada satu yang selesai dari Universitas Jogja ini di Gelagasari di bawah, saya lupa kampusnya. STI ya? Iya. ITY Universitas Teknologi mengajar bahasa Inggris, yang selesai dari Sanata Dharma mengajar bahasa matematika. Kalau saya mengajar PKN, kemudian ada satu yang selesai juga dari Sanata Dharma masih mengajar bahasa Indonesia. Jadi kami yang selesai misalnya dari Jawa itu merasa prihatin
kalau sekolah di DIA itu tidak ada tenaga guru. Sehingga kami juga sering terlibat dalam aksi-aksi untuk menyampaikan pendapat di pemerintah bahwa pemerintah harus misalnya 1 tahun itu bila perlu 10 orang atau 20 orang itu harus sekolahkan khusus jurusan guru. Supaya kami yang bukan jurusan guru yang masih mengajar itu bisa keluar dari sekolah. Mereka yang benar-benar selesai dari jurusan keguruan itu bisa datang mengajar. Sementara kami hanya mengisi kekosongan. Jadi ini memang pemerintah juga kami harapkan mereka bisa setiap tahun itu bisa agendakan paling tidak 5 atau 10 orang itu bisa kirim terus untuk jurusan guru ini dibiayai dari pemerintah. Oke, Bro. Dari semua problem yang Bro sampaikan, apa sih yang bisa dijadikan pesan ya untuk pemerintah atau untuk semua pihak lah yang punya kepedulian ya, terutama misalnya untuk para calon bupati ya yang akan bertarung pada Pilkada 2024 begitu ya. Apa yang mau dilakukan ini dari semua problem yang menjadi pesan penting yang disampaikan oleh masyarakat Mei? Iya, menjadi pesan bagi nanti yang menjadi pemimpin di Kabupaten Deia ini, termasuk saya juga nanti calon kan. Ya. Amin, 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 amin. Mereka yang nanti terpilih menjadi pemimpin ke depan, itu ada 3 poin. Saya mewakili teman-teman intelektual yang ada di DIY, itu mempunyai 3 poin saja sebagai pesan. Yang pertama, di bidang pertanian. Orang Mei itu sudah mempunyai kemampuan, sudah memiliki keahlian khusus dalam bidang pertanian, peternakan, sehingga diharapkan kepada pemerintah itu bisa menyediakan bibit-bibit, kemudian alat-alat untuk kerja, kemudian ya makanan-makanan tambahan bagi ternak. Ini supaya orang Mei itu tidak alat-alat pertanian ya, ketergantungan. Ya. Supaya orang Mei itu mempunyai penghasilan dan tidak menjadi orang Mei yang hidupnya tidak ketergantungan. Jadi mereka bisa dapat mandiri sendiri, kemudian mereka bisa menghasilkan sesuatu bagi keluarga itu sendiri, dan mereka bisa membiayai dalam kehidupan termasuk anak-anak sekolah dan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang kedua itu pemerintah itu jeli melihat dalam bidang pendidikan dan agama. Karena pendidikan dan agama bagi orang Mei adalah itu hal utama yang sudah ditanamkan sejak dulu sampai saat ini. Jadi orang Mei kalau tidak ada pendidikan dan tidak ada agama, orang Mei itu tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada daya, tidak punya kekuatan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu pemimpin atau pemerintah itu mesti ada kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di DIY sini, supaya ke depan DIY dan masyarakat DIY itu lebih berkembang lagi di bidang pertanian atau dalam pembangunan apapun. Karena sampai saat ini kami melihat pembangunan infrastruktur sudah jalan bagus, jembatan antara kampung yang satu dengan kampung yang satu sudah tersambung, jalan sudah bisa diakses. Tinggal sekarang itu bagaimana pemerintah dengan lembaga-lembaga ada itu kerjasama di bidang-bidang tertentu, supaya masyarakat Mei di sini itu mereka bisa bersaing yang lebih lagi. Bro, ini menarik ya. Yang perlu disampaikan juga adalah barangkali ya terkait dengan minat masyarakat Mei atau sarjana-sarjana baru ya, yang orang Mei itu dari berbagai macam disiplin ilmu ke sektor wirausaha. Ada nggak? Misalnya yang selama ini kan kalau habis kuliah di pendidikan tinggi itu antri tuh untuk menjadi ASN, menjadi pegawai negeri sipil. Tapi ada nggak yang misalnya merintis usaha baru ya, atau menjadi wirausahawan ya, dengan berbagai macam resikonya? Betul. Jadi benar sekali bahwa kami suku Mei
atau umumnya orang Papua itu orientasinya itu harus menjadi pegawai negeri sipil. Iya. Itu orientasinya ke sana memang, itu benar. Sehingga di bidang-bidang ekonomi, usaha-usaha lain, wirausaha itu dikuasai atau diambil alih oleh suku-suku lain. Memang kami ketinggalan di bidang itu, kami akui. Tetapi kalau kita lihat teman-teman kami itu ada yang sudah selesai di jurusan-jurusan ekonomi, kemudian di wirausaha, di DEAI ada beberapa orang yang sudah selesai dari itu. Sehingga sampai saat ini kami melihat sudah di DEAI ada yang sudah mulai usaha-usaha depot air lah, kemudian ada yang usaha ternak-ternak, ada yang sudah mulai fokus di bidang itu. Tinggal bagaimana teman-teman itu kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lain supaya putra daerah atau orang-orang di sini itu bisa juga ambil bagian dalam itu wirausaha. Ya, mengembangkan usaha ya. Ya. Saya melihat dari Nabire ya, Nabire ke DEAI itu hampir tidak ada bis ya, bis yang dioperasikan untuk melayani masyarakat umum ya. Mengapa misalnya hal semacam itu tidak terjadi? Apakah itu terkait dengan minat tadi ya? Misalnya orang Mei itu nggak mau naik bis ya, pengennya naik motor misalnya atau naik kendaraan pribadi. Betul. Kan jalan bagus ya dari Nabire sampai Paniai itu jalannya bagus banget ya. Betul. Jalan dari Nabire sampai Paniai itu sudah diaspal semua. Iya. Hanya naik-naik tanjakan, ada tikungan-tikungan yang memang menakutkan, macam-macam itu. Tetapi kalau sampai saat ini kami lihat di Paniai, DEAI, Dogiai, orang Mei itu ada yang sudah menjadi sopir-sopir lintas ya dari Nabire, bawa naik penumpang sampai di DEAI, Dogiai, Paniai itu mereka sudah jadi sopir-sopir. Bagian itu kalau sampai saat ini sekitar ya 30-an orang Mei itu sudah menjadi sopir. Jadi bawa turun penumpang dari WGTK, dari Dogiai, dari Paniai sampai di Nabire. Kadang juga mereka bawa naik lagi dari Nabire, antar sampai di DEAI, Paniai, Dogiai. Hanya saja bisnya belum ada. Kalau mungkin pemerintah siapkan bisa, pasti saja mereka akan bisa. Enggak, itu terkait dengan wirausaha tadi, Bro. Semangat berwirausaha ya. Jadi saya rasa kalau tergantung kepada pemerintah juga sektor swasta nggak akan berkembang ya. Nah, misalnya Bung Donatus misalnya ya, menuju 2024 itu ya mengembangkan sayap ke sana. Jadi bagaimana semangat berwirausaha itu mulai muncul dan berkembang ya di kalangan masyarakat Mei itu. Betul. Jadi mengenai wirausaha ini orang Mei itu saya menilai itu baru mulai terjun dalam usaha-usaha seperti itu. Sehingga sampai saat ini kami bisa jumlahkan orang Mei sudah mulai gabung dalam usaha-usaha. Itu tidak banyak, hanya bisa hitung dengan jari 5-10 orang. Tapi kalau di bidang itu transportasi misalnya ada yang sudah jadi sopir, sudah lumayan banyak. Tinggal bagaimana kami yang bisa bekerja sama dengan mereka. Misalnya adik-adik yang sudah mau ada niat untuk wirausaha, tinggal bagaimana mereka kerjasama dengan kita supaya mereka lebih berkembang lagi, usahanya dikembangkan terus. Sehingga mesti ada perhatian-perhatian khusus dari orang tua atau dari senioritas atau yang punya modal semacam itu, supaya mereka tidak merasa minder. Harus mereka didukung dengan dana. Iya ya. Mesti ada 3 hal yang perlu digerakkan ya. 3 hal itu terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan modal ya. Mungkin Bro perlu singgung sedikit ya, selain misalnya tadi dukungan modal dari pemerintah ya, ada nggak faktor lain yang bisa menggerakkan sektor swasta ini? Ya kalau saya sih yang perlu digerakkan itu 2 hal ya, pengetahuan dan keterampilan ya, pengetahuan berwirausaha dan keterampilan berwirausaha. Kalau Bro kan dukungan pemerintah ya, sama modal ya.
Nah, Ya. bagaimana sih pengetahuan dan keterampilan ini beroperasi di kalangan masyarakat Me? Apakah masyarakat Me itu masyarakat yang mudah menerima pengetahuan dan keterampilan yang diintervensi dari luar, atau yang dibawa masuk dari luar ya, misalnya melalui guru, melalui trainer, melalui banyak orang lah ya, yang tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya ya masyarakat Me untuk survive di banyak sektor. Betul, betul. Jadi itu memang ini yang menjadi harapan kami juga, bahwa memang orang Me itu harus dibekali dengan pengetahuan, kemudian dengan skill atau kemampuan itu. Mesti ada pihak lain yang diundang atau dilibatkan supaya ada pembinaan-pembinaan khusus selain pengetahuan, itu skill, kemampuan dari itu juga harus dibina terus supaya mereka itu menjadi mampu. Pengetahuan juga sudah ada, dan skill, kemampuan itu juga mereka sudah mulai bisa untuk memperhatikan apa saja yang mereka ingin mau kerjakan. Misalnya kalau ada orang Me atau adik-adik yang mau jadi sopir, selain pengetahuan, mereka harus bisa operasikan mobil itu. Ya, keterampilan Mereka bisa perbengkelan ya. Ya, keterampilan itu mesti ada pihak-pihak yang dilibatkan. Misalnya kalau ada lembaga semacam itu, lembaga itu harus undang pemateri atau orang-orang itu datang untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan itu. Misalnya ada pelatihan-pelatihan khusus. Ini memang harus dibutuhkan sampai saat ini. Karena orang Me itu pasti mereka jemput, mereka terima dengan baik terhadap orang lain yang datang dengan pengetahuan, orang lain yang datang mau memberikan sesuatu hal yang baik. Itu pasti saja orang Me akan jemput dengan baik. Oke bro, ini pertanyaan kita yang terakhir ya, tapi sebenarnya masih panjang lah ya, masih cukup lama waktu untuk diskusi ya. Ya setahu atau bro kan punya pengalaman ya, pengalaman berada di Jawa ya. Nah, apa sih yang bro bawa ke masyarakat Me dan atau yang bisa dikomparikan ya, diperbandingkan, kemudian misalnya ini kelebihan orang di Jawa yang bisa dipelajari orang Me gitu ya. Ya, betul. Jadi perbandingan antara Jawa dan kami orang Me di sini, kami orang Me itu baru bisa dikatakan transisi ya, baru masuk dalam perkembangan yang baru. Sehingga kami di sini tuh misalnya kita bawa datang sesuatu atau hal yang baru itu, masyarakat di sini merasa mereka berpikir dulu ini tentang apa, ini hal apa, ini barang apa, mereka berpikir banyak. Tetapi saya yakin bahwa beberapa tahun kemudian masyarakat lebih cepat untuk mengikuti perkembangan, karena modal orang Me di sini tanah sudah ada, luas tanah, misalnya satu orang punya tanah itu sampai ada yang berhektar-hektar. Dan itu bisa diolah, bisa dijadikan sebagai lahan, misalnya pertanian, atau tanah itu bisa dibuka sebagai peternakan di situ atau perikanan. Itu saya yakin orang Me, kami yang selesai dari Jawa itu seringkali kami adakan misalnya diskusi atau cerita-cerita dengan masyarakat di sini. Di Jawa itu, di sana itu mereka tanam misalnya cabai saja itu sampai berhektar-hektar. Di Jawa itu mereka tanam jagung itu sampai berhektar-hektar. Kemudian tanam padi, padi itu sampai berhektar. Tapi padi di sana nggak jadi, saya lihat ya, susah menanam padi di daerah itu ya. Dasarnya kayaknya tinggi sekali ya. Kalau jagung bisa ya. Jagung. Ya, kalau padi ya belum punya keterampilannya. Itu orang Me di sini. Ada padi di sana. Padi, saya lihat beberapa sawah itu malah nggak jadi kan? Ya, di Jogja itu kan sudah pernah coba juga, tapi terakhir saya lihat tanahnya tingkat keasamannya tinggi kayaknya. Iya, betul. Juga mungkin masyarakat juga ya kan lebih sulit menanam padi ya daripada menanam ubi sama jagung ya. Lebih sulit itu nanam padi daripada nanam ubi atau jagung atau keladi. Iya. Itu umbi-umbian itu paling mudah ya. Sudah punya
Iya, Dan umbi-umbian itu makanan pokok dari masyarakat ya. betul. Mm. Jadi itu kami orang Me di sini misalnya Paniai, Dogiai, Deyai itu kan orang Me. Jadi orang Me sampai saat ini kami baru masuk dalam dunia perkembangan begitu. Sehingga butuh proses dari kami intelektual yang selesai dari berbagai bidang jurusan itu mesti ada pemahaman itu terus dilanjutkan kepada masyarakat supaya mereka bisa lanjutkan. Seperti itu ya. Oke bro, saya rasa ini koneksi internetnya juga agak terganggu ya. Apa nih rekomendasi yang bro bisa sampaikan ya? Ya, ya, ya. Untuk ya yang pertama itu pengembangan potensi di kalangan masyarakat Me ya, baik potensi sumber daya alam maupun juga potensi sumber daya manusia ya. Kemudian yang kedua menggerakkan ya semangat berwirausaha di kalangan masyarakat Me. Kalau ke birokrasi kan udah banyak ya, udah nggak perlu ini lagi ya. Ya, Tapi yang perlu digerakkan itu adalah semangat betul. berwirausaha. Betul. Jadi kami orang Me di 3 kabupaten ini memang sebelumnya itu cepat pengaruh dengan apa yang datang dari luar. Misalnya anak-anak muda itu misalnya mereka sering konsumsi miras, kemudian masuk dalam kenakalan remaja. Waduh. Jaringannya hilang ya bro ya. Halo bro. Halo. Oke, demikian wawancara dan diskusi yang kita lakukan secara intensif dengan Bung Donatus Mote, calon Bupati Deyai pada Pilkada 2024. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Dari Studio Gori Sadan TV kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami memberikan apresiasi kepada Anda yang setia menonton program Gori Sadan TV. Gori Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Salam hangat dari studio. Selamat malam.